dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri hidup ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenan dan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini
harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sayapmu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti
Dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya,
Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Setelah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, umat beriman yang dikasihi oleh Yesus. Secara sadar atau tidak, relasi hubungan kita saat ini dilandasi semangat transaksional, prinsip do ut des, saya memberi supaya saya menerima, saya memperoleh sesuatu dari apa yang saya kerjakan, dari apa yang saya usahakan. Tidak apa-apa. Tetapi menjadi lain ketika segala usaha, pekerjaan, karya kita, relasi kita dilandasi semangat. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi motivasi kita, sehingga kemudian bisa terjadi orang lain pun dikorbankan. Atau hal lain, Bapak, Ibu, saudari-saudara, mungkin juga dalam refleksi saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor paroki, mungkin saya juga tidak luput dari motivasi yang kurang tepat di dalam melaksanakan tugas pelayanan saya. Saya ingin melayani agar dilihat oleh umat baik pastor ini. Tetapi sebenarnya saya menyimpan motivasi agar saya diakui sebagai pastor yang baik, disenangi oleh umat. Bisa saja kata pelayanan yang kita ucapkan, apapun itu tugas peran kehidupan kita, dilandasi oleh motivasi-motivasi seperti ini. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, peristiwa makan bersama Yesus dan para murid yang kita kenangkan pada malam ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana pelayanan itu diwujudkan secara tepat. Rasul Paulus di dalam bacaan kedua tadi menghadirkan semangat pelayanan Yesus sebagai membagi-bagikan diri. Dan itu berarti sebuah tindakan penyerahan diri, tindakan pemberian diri yang menyelamatkan. Di tengah situasi duka kita, ancaman wabah ini, di mana mungkin orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri,
muncul contoh nyata bagaimana kasih Yesus itu nampak di tengah-tengah kecemasan, kedukaan kita, di tengah-tengah egoisme yang melanda dunia ini. Giuseppe Berardelli, seorang imam dari Italia, berusia 72 tahun, rela memberikan kesempatan hidupnya demi umatnya yang juga menderita sama seperti dia. Akhirnya dia berpulang dalam usia 72 tahun demi umatnya yang dipandangnya masih memiliki kesempatan hidup lebih muda. Apa yang ditunjukkan oleh Pastor Giuseppe mau menegaskan bahwa tindakan pemberian diri, penyerahan diri bukan isapan jempol belaka, bukan pemanis bibir orang-orang Kristiani. Apa yang dilakukan oleh Yesus diwujudkan oleh murid-muridnya zaman ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus, Sang Kasih sejati, menunjukkan bahwa Ia mengasihi para muridnya sampai saat terakhir. Ia menunjukkan apa artinya menjadi gembala, menjadi pemimpin. Tahun ini keuskupan kita bersama-sama merefleksikan tahun gembala. Gembala terbaptis, yakni kita semua umat beriman, dan gembala tertabis, mereka yang dipilih dan diutus Tuhan menjadi pelayan umat. Menjadi gembala, menjadi pelayan seperti yang Yesus tunjukkan, yakni menjadi seorang pelayan yang memberikan dirinya, yang merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia yang nampak di dalam peristiwa makan bersama Ekaristi dan juga pembasuhan kaki. Di dalam perayaan Ekaristi, Bapak, Ibu, saudari-saudara, kita tidak saja mengenangkan perjamuan terakhir Yesus dan para murid, tetapi juga kita diajar untuk menerima kasih Allah yang nampak dalam diri Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang diserahkan bagimu. Allah menunjukkan cintanya secara istimewa di dalam pengorbanan Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya demi keselamatan kita yang terungkap di dalam Ekaristi. Allah yang agung, Allah yang besar, turun tinggal di atas altar suci, membagi-bagikan dirinya, membagikan kehidupannya untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudari-saudara, Kamis Putih yang kita rayakan, yang ditandai dengan perjamuan terakhir dan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menegaskan identitas kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Sebagai orang Katolik, kita adalah para pelayan. Seorang pelayan mesti memiliki sikap kerendahan hati. Seorang pelayan adalah seorang yang berani berkorban bagi kebaikan orang lain. Tidak ingat diri, tidak menuntut balas. Inilah tantangan kita di tengah arus zaman ini, semangat zaman ini
yang dilandasi saya katakan tadi, relasi yang transaksional. Saya memberi supaya saya menerima. Saya mengerjakan sesuatu dengan motivasi tertentu. Kita dipanggil oleh Yesus untuk memberikan diri tanpa pamrih untuk kebaikan orang lain. Bahkan seperti Pastor Giuseppe, kita juga mesti berani menyerahkan hidup kita demi keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil melalui tugas peran kehidupan kita masing-masing. Dipanggil kasih Allah melalui tugas pelayanan kita sebagai petani, sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai kaum muda, sebagai biarawan-biarawati, sebagai pastor. Panggil untuk melayani mulai dari rumah kita masing-masing. Minggu Palma kemarin, Tuhan Yesus memberi pesan kepada 2 muridnya, pergi katakan, aku ingin merayakan Paskah di rumahmu. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara, pada kesempatan ini juga kita mengingat kembali, menghidupkan kembali semangat pelayanan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Di dalam pesan Kami Suci, saya dan Pastor rekan Pater Faris mengajarkan bersama. Kita menghadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kesempatan baik di Kamis Putih ini, kita kembali ke keluarga kita, melihat sebagai orang beriman, kami sebagai ayah, ibu, dan anak-anak merayakan syukur atas kehidupan di dalam perayaan makan bersama. Kami juga mengajak, mungkin kita saling membasuh kaki malam hari ini di rumah kita masing-masing. Mungkin Bapak membasuh kaki Mama yang selama ini dengan sabar terus melayani. Mungkin anak-anak membasuh kaki orang tua, atau orang tua membasuh kaki anak-anak. Sebagai itikat baik kita, niat baik kita bahwa perayaan Paskah tahun ini, mulai dari Kamis Putih, kami ingin sungguh-sungguh menghadirkan Yesus di dalam perjamuan bersama, di dalam keluarga kami yang ditandai dengan doa syukur atas berkat kehidupan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Allah, di dalam perjamuan terakhir bersama para muridnya, Yesus menetapkan Ekaristi sebagai kurban penyerahan dirinya. Maka kita merayakan Ekaristi ini tidak hanya mengenangkan Yesus, saya katakan tadi. Dikatakan dalam bacaan kedua oleh Rasul Paulus, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Secara khusus Yesus meminta kita semua untuk mengenangkan Dia di dalam perayaan Ekaristi. Maka Ekaristi menjadi pusat sumber kehidupan kita orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik. Yesus tidak omong bagian lain. Dia hanya omong, ketika kamu melakukan ini, kamu mengenangkan daku. Maka kita semua diundang oleh Yesus untuk
ikut ambil bagian di dalam mengenangkan penderitaan, sengsara dan kebangkitannya di dalam perayaan Ekaristi. Tidak hanya mengenangkan Yesus yang mengorbankan diri, kita juga di dalam perayaan Ekaristi, Bapak Ibu Saudari-saudara, kita merayakan cinta Tuhan. Di dalam bacaan pertama, Allah menyelamatkan orang Israel. Allah mencintai mereka, maka ingin menyelamatkan mereka dari perbudakan orang-orang Mesir. Di dalam perayaan Ekaristi secara khusus, kita merayakan bahwa Allah mencintai kita. Dia menyerahkan hidup kepada kita melalui Yesus Putranya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudari-saudari, kita tidak hanya mengenangkan dan merayakan cinta Tuhan. Kita yang merayakan Ekaristi setiap minggu dipanggil oleh Yesus untuk menjadi manusia Ekaristis. Seperti Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi santapan kehidupan, kita setelah merayakan Ekaristi keluar dari gereja menjadi orang-orang Katolik yang siap membagi-bagikan hidupnya kepada sesamanya, mulai dari rumah, dari keluarga kita masing-masing. Kita menjadi orang-orang Katolik yang bersyukur atas berkat Allah. Eukaristia, syukur atas berkat Allah. Maka kita diutus oleh Yesus menjadi orang-orang Katolik yang membawa kegembiraan dan harapan melalui perkataan, perbuatan, tindakan-tindakan pelayanan kita yang konkret. Berbagi berkat kehidupan untuk sesama kita. Menjadi manusia Ekaristis artinya menjadi orang Katolik yang tidak egois, yang tidak tinggal nyaman, tetapi hatinya seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk membantu menolong mereka yang kecil dan terpinggirkan, memberi semangat kepada sesama yang kehilangan harapan, menjadi kegembiraan bagi orang lain melalui cara hidup kita sendiri, apapun tugas dan peran kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari-saudara, semoga Ekaristi yang kita rayakan, mungkin kita sedih, tahun ini kita merayakan dari rumah, tetapi saya yakin pada saat ini juga Bapak dan Ibu bersama-sama dengan saya, bersama dengan para imam di seluruh dunia, kita merayakan dan menerima Yesus di dalam hati kita masing-masing. Semoga teladan pengorbanan diri Yesus mendorong kita untuk juga berani berkorban, berani memberikan diri kita bagi kebaikan sesama kita, bagi kebaikan alam semesta kita, agar pada akhirnya nanti pada hari Paskah nanti kita merayakan kebangkitan bersama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudari-saudara, mungkin di rumah kita pada saat ini secara simbolis kalau memungkinkan Bapak atau Ibu saling membasuh kaki, menunjukkan itikat niat kita untuk memulai bersama Yesus panggilan untuk saling melayani.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, Bapak Uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan Uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuhi kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain dengan keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini membaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang yang berjuang mengatasi wabah corona ini, teristimewa bagi para pelayan kesehatan, para dokter, perawat, tenaga medis yang berada di paroki kami ini. Anugerahkanlah kepada mereka kesehatan, keteguhan hati dan kegembiraan, agar melalui tugas pengabdian mereka membawa harapan dan sukacita, dan Engkau berkenan melalui mereka membantu saudara-saudari kami yang mengalami sakit teristimewa yang menderita virus corona ini mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami, anak-anak kami yang saat ini berada di perantau, teristimewa di daerah-daerah yang rawan akan virus corona ini. Allah Bapa yang Maha Baik, lindungilah dan sertailah mereka, agar mereka terhindar dari penyakit ini, dan pada saatnya boleh berkumpul dengan keluarga di dalam sukacita dan kegembiraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk di dalam liturgi Ekaristi. Mendebati nomor 402. 402.
persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan Tuhan Kristus Putra-Mu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami. Dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami renungkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Puji syukur ketiga sekitar dua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Nya, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Nya, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, bersama para rasul, bersama Santo Fransiskus dan Santa Clara dari Assisi, serta semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada para rasul Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau aku Tuhan dan Guru membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah penantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Marilah kita di rumah kita masing-masing, kita saling membawa damai, membagikan damai, saling memaafkan satu sama lain. Puji Syukur nomor 413. Bapak Ibu Saudara-saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan Putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Setelah ini akan dilanjutkan dengan bentakan dan perubahan sakramen Maha Kudus. Yang berikut, saya mengajak umat untuk besok bersama-sama, tergantung waktu kita di rumah masing-masing, atau juga bisa mengikuti saya dari paroki pada jam 8 pagi kita mengadakan jalan salib. Alangkah baiknya kita melakukan di rumah masing-masing sebagai sebuah keluarga. Dan tepat pukul 15 atau jam 3 sore, saya tetap dari paroki akan memimpin ibadah penyembahan salib, dan kita mengikuti dari rumah kita masing-masing. Atas perhatian dari seluruh umat, saya mengucapkan limpah terima kasih. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Marilah kita menimba kehidupan. Hai sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang terlukai oleh dosa-dosa kami,
Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Nya. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami dan mengamalkan tobat kami kepada-Nya selalu. Dalam tingkah laku hidup kami yang pantas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita merenungkan Allah yang hadir di dalam diri Yesus, yang menyerahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita semua. Kristus mengundang semua orang kepada perjamuannya untuk menyerahkan tubuh dan darahnya demi kehidupan seluruh dunia. Marilah kita berdoa kepada-Nya. Kristus roti surgawi, hidupkanlah kami. Kristus Putra Allah yang hidup, Engkau menyuruh kami merayakan perjamuan Ekaristi sebagai kenangan akan Dikau. Limpailah gereja-Mu dengan kurnia rahmat berkat perayaan keselamatan ini. Kristus roti surgawi, hidupkanlah kami. Kristus Imam Agung yang Maha Tinggi, Engkau telah menyerahkan perayaan Ekaristi kepada para imam. Semoga mereka hidup sesuai dengan misteri yang mereka rayakan dalam bentuk tanda agung ini. Kristus roti surgawi, hidupkanlah kami. Kristus mana yang turun dari surga, Engkau mempersatukan semua orang yang mengambil bagian dalam roti yang satu dan sama. Berilah damai kepada semua orang yang percaya kepada-Mu. Kristus roti surgawi, hidupkanlah kami. Kristus penyembuh jiwa, dalam roti Ekaristi Engkau memberi kami bekal untuk kehidupan kekal dan jaminan kebangkitan. Pulihkanlah kesehatan orang sakit dan hidupkanlah pengharapan orang berdosa. Kristus roti surgawi, hidupkanlah kami. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon perlindungan dari Allah atas merebaknya wabah penyakit. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga
bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perkataan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Digna, Doakanlah kami. Santo Eustabius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Doakanlah kami. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
dalam sakramen yang mengagumkan ini, kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati anugerah penebusan-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah sungguh manusia. Terpujilah
mendekati lidah